Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan OMP Official. Kali ini saya akan mengatasi masalah dan berbagai masalah yang timbul dari printer Epson L220. Kali ini kasusnya adalah mati total, dan menurut yang punya ini ketika dicolokkan ke listrik langsung listrik langsung jepret di MCB meternya. Ya, kita lihat ya, benar teman-teman, betul kan? MCB meternya turun, berarti ada masalah pada printer ini. Langsung kita eksekusi teman-teman. Kita buka langsung pada power supply. Kita cabut tombol power, dan posisi printer tombol power berada di bawah. Jangan lupa untuk tinta dilepas dari penyangga. Ada baut satu di belakang yang merupakan baut untuk tempat pembuangan tinta. Kita buka satu baut dan harap hati-hati. Nah, kita buka tutup untuk tempat pembuangan tinta. Ini adalah cara untuk membuka atau mengambil power supply, yaitu harus membuka penutup dari pembuangan tinta. Ya, sepertinya ini sudah terjadi sesuatu hal. Posisi power supply sedikit tersulit, kita lepas dari soket. Ya, ini posisi sudah kita cabut dari soket DC menuju ke mekanik. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan power supply ini. Dan saya di sini sudah berestimasi bahwa power supply ini harusnya bisa diservis. Makanya power supply ini harus saya buka penutupnya. Dan memang cukup sulit untuk membuka penutup atau cover dari power supply printer ini, karena perkat atau lemnya itu sangat kuat sekali. Makanya perlu hati-hati, jangan sampai peralatan kita itu bisa memutus atau merusak PCB power supply. Makanya di sini langsung kita putus saja dengan cutter, atau mungkin yang punya gergaji besi mungkin bisa digunakan. Itu teman-teman. Dari 4 sisi kita gores dengan cutter yang kuat, atau mungkin dengan gergaji besi. Bisa juga digunakan untuk memutus atau mengoyak dari power supply ini. Baik, memang cukup sulit teman-teman, dan jadi ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya, ini sudah berhasil, bahwa printer ini rusak dan terjadi malpraktek ya. Jadi ada semacam coba-coba lah untuk membetulkan. Nah, ternyata apa teman-teman, power supply-nya kosong. Kalau kita lihat, nah itu pada posisi dekat dengan transistor itu sepertinya kalau dilihat sekilas itu terjadi korsleting pada resistor. Pada resistornya terjadi korsleting, dan sepertinya juga itu merambat ke komponen yang lain. Jadi kalau prediksi saya, ini harus diganti power supply. Tidak bisa kita untuk memperbaikinya. Kalau sudah seperti ini bisa dibilang sangat fatal.
ya sangat fatal. Walaupun toh kita juga bisa mengganti dari komponen-komponen yang rusak itu, namun mungkin membutuhkan keahlian khusus ya, atau mungkin komponen-komponen itu nanti juga bisa kita ternyata menjadi sarang semut teman-teman ya, ada semut yang masuk ternyata. Maaf agak kabur ya, ada semut yang masuk ternyata teman-teman. Jadi ya coba kita bersihkan dulu, nanti kita sambungkan dengan daya listrik ya, siapa tahu nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan power supply yang terjadi korsleting ini. Jangan-jangan hanya karena ada sekumpulan semut yang berkerumun di dalam itu tadi. Coba kita bersihkan dengan kuas yang halus ya teman-teman, dengan kuas yang halus kita coba untuk dicolokkan ke listrik. Coba apa yang terjadi, apakah juga akan turun daya listrik atau jebret. Ternyata terjadi korsleting di situ teman-teman ya, terjadi korsleting di resistor ya. Di resistornya terjadi korsleting. Nah itu juga jalurnya ada masalah ternyata. Coba kita lihat lebih dekat, dan ternyata memutus jalur yang sangat banyak sekali ya, memutus jalur dari ini jalur yang transistor teman-teman. Jalur transistornya fatal ini, sampai ke R8. Wah, ini 2 jalur terputus di sini. Wah, ini banyak sekali yang terputus teman-teman. Resistornya, nah ini harus kita ganti saja ya. Mudah-mudahan dengan diganti power supply yang baru ini nanti bisa mengatasi masalah dengan printer L220. Kita coba dulu, kita cek dengan multitester power supply yang sebagai penggantinya ini, apakah daya DC-nya ini, kalau nggak salah daya DC-nya untuk printer ini adalah 42 volt ya, 42 volt. Coba kita tes pada posisi DC-nya, kita tes apakah normal. Iya, ini ternyata masih normal ya teman-teman, 42,2. Langsung kita pasang saja teman-teman, dan nanti kita lihat apakah printer ini masih ada masalah lain ya. Coba kita lihat, kita pasang power supply L220. Ini tidak baru teman-teman, ini juga copotan dari printer lain ya. Printer lain kita coba, kita pasang di sini, siapa tahu nanti ada chemistry gitu dan cocok ya. Kita masukkan soket DC-nya yang ke printer dan pastikan sudah benar-benar lock, dan kita masukkan sampai dengan ceklek ya, sampai dengan bunyi ceklek di situ dan rata. Nah ini sudah terpasang dengan sempurna, dan untuk penutup atau tempat penampungan ya, penampungan tinta bekas ya, pembuangan tinta kita kembalikan lagi ke posisi awal, pastikan sudah rata dengan casing ya. Setelah itu kita kunci dengan baut ya, kita baut, cukup dengan satu baut ya, selesai teman-teman. Nah setelah ini kita coba apakah printer ini bisa menyala atau tidak, dan saya sendiri juga tidak tahu apakah ada masalah lain, karena ini menurut informasi adalah hasil malpraktek dari si empunya
Jadi coba-coba untuk membetulkan sendiri di rumah ya, mungkin eksperimen atau kayak bagaimana saya sendiri juga kurang tahu. Coba kita coba teman-teman, kita tekan tombol power pada printer dan ternyata tombol powernya menyala teman-teman. Ternyata tombol powernya menyala. Apakah ada masalah lain? Coba kita tunggu beberapa detik. Nah, ternyata terjadi blink error pada tinta dan kertas. Nah, ini langkah awal. Coba kita pastikan dulu tidak ada kertas yang nyelip di roller, atau mungkin kita cek juga tinta. Ini tadi sudah saya cek ya, tinta masih ada walaupun tinggal sedikit. Namun jika tinta kering atau sudah kosong, ini diisi dulu dan kita nyalakan. Kalau masih blink berarti permasalahannya bukan di tinta. Kita bongkar lagi teman-teman, tapi di sini kita bongkar di bagian atas. Jadi kita buka dulu untuk scannernya, kita ambil dulu scannernya, kita cek dulu di disk sensor ya, di sensor encodernya, apakah di situ. Biasanya kalau seperti itu ada blink seperti itu terjadi kotor pada di sensor encodernya. Jadi yang ada di samping berwarna bening ya, bulat berwarna bening, itu kadang terkena tinta atau mungkin kotoran lain. Coba kita buka. Ini sudah kita buka penutup sensor kertas. Tinggal kita buka casing atau cover yang samping ya, yang ada di samping kiri. Coba, ini perlu kehati-hatian juga untuk yang di penutup tinta, untuk yang penutup atas itu tidak menggunakan baut, hanya nok-nokan, dan yang di samping juga tidak ada baut teman-teman, tapi hanya nok-nokan saja. Tapi karena memang ini didesain dengan presisi yang benar-benar rapat, maka dalam pembongkaran ini juga perlu hati-hati, terutama ketika mengambil scanner teman-teman. Itu kabel fleksibelnya dalam mencabut harus sangat perlahan atau hati-hati sekali. Nah, ini dalam mencopot cover samping ini memang sangat ya, ini sudah selesai, sudah kita buka dan kita lihat ternyata untuk di sensor encodernya masih sangat bersih sekali. Tidak ada kotoran, tidak terkena tinta atau kotoran yang lainnya. Jadi kita pastikan bahwa di sensor encodernya aman. Makanya kita tutup saja ya, kita tutup kembali untuk untuk penutup yang ada di samping. Pastikan sekalian ya, ini mumpung dibuka kita bersihkan. Ternyata kotorannya luar biasa, banyak banget. Ini posisi saya dalam membersihkan ini. Di samping kiri saya ada kipas angin yang mengarah ke printer, jadi kotoran yang saya bersihkan langsung terhempas oleh kipas. Baik, kita tutup kembali, tutup yang ada di samping kiri dengan hati-hati, dan ingat ada kabel fleksibel ya teman-teman, ada kabel fleksibel di atas disk sensor tadi. Itu mohon sangat berhati-hati ketika menutup cover yang sebelah kiri itu, karena ketika nanti tidak hati-hati bisa jadi kabel fleksibel yang ada di atas itu nanti patah atau putus karena terkena gesekan ketika proses menutup. Baik teman-teman ya, kita kembalikan untuk scannernya. Ini perlu hati-hati juga ya, perlu hati-hati karena bisa jadi nanti ketika mengembalikan ini nanti, nah ini kabel fleksibel ya, kabel fleksibel ini sangat rentan sekali putus teman-teman.
Jadi dimasukkan di antara penahan scanner ya, dan kita kembalikan ke posisi awal dengan hati-hati ketika memasukkan ke dalam slotnya ya. Jadi mohon untuk berhati-hati ketika mengembalikan ke slot fleksibel scanner ini. Ya, ini cukup. Ya cukup ya. Ya cukup ya, kita posisikan benar-benar dalam posisi pas. Ya, ternyata masih geser-geser ya. Berarti tadi belum masuk. Ya. Ya, sekarang sudah ya. Sudah, kita tutup scannernya jika kabel fleksibelnya sudah terpasang. Baik, sudah selesai ya teman-teman. Tinggal mengembalikan setelah scanner sudah terpasang dengan sempurna, kita kembalikan tutup atas sensor kertasnya ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita coba dan bisa normal kembali ya. Kita pasang kabel power ya, kita coba apakah masih ada masalah yang muncul. Ya, ternyata masih sama teman-teman, ternyata masih sama. Wah, ini coba reset saja teman-teman, silahkan di download di deskripsi. Ini saya sudah download dan nanti link download silahkan untuk diambil di deskripsi. Kita klik 2 kali option adjustmentnya, kemudian select, kita pilih modelnya L220 auto selection port. Oke, kita pilih particular, kemudian washing centang main pad counter, cek sampai dengan selesai main pad counter, kemudian installation kita matikan, kita nyalakan lagi, dan kita lihat ternyata masalah belum selesai teman-teman. Coba kita sekarang kalau di reset sudah kita reset ternyata masih sama saja. Kita cek di bawah, coba kita cek di bawah apakah ada sesuatu hal yang nyelip di roller ya, di roller bagian bawah. Kita buka penutup atau tempat pembuangan limbah tinta ya, pembuangan tinta. Kita buka kembali, kita buka bautnya untuk mengambil pembuangan tinta. Cukup digeser ke kanan dan kita tarik, sudah ya. Nah, ini di sini nih ada roller ya, ini pegasnya, pirnya normal ya, pirnya normal, dan kita ambil pir yang untuk penahan roller kecil itu ya, penahan roller itu untuk menarik kertas. Kita ambil apakah ada sesuatu yang nyelip di situ. Biasanya di situ ada benda kecil seperti isi staples atau apa. Ternyata zong teman-teman, aman, tidak ada benda atau kertas yang nyelip di situ. Kita kembalikan saja setelah kita bersihkan ya. Kita kembalikan benar-benar dalam posisi klik ya, agak susah memang, cetek ya, sampai cetek di situ. Pirnya kita kembalikan lagi, mohon hati-hati kalau tidak mencelatnya aduh banget ya. Jadi bisa ya. Ternyata di sini aman. Kita kembalikan lagi. Penutup atau penampungan pembuangan tintanya juga sudah kita kembalikan, tinggal kita baut lagi. Jadi ini, wah, ini sangat susah sekali teman-teman. Ini dari langkah-langkah yang sudah kita lewati dalam posisi aman, jadi tidak ada masalah. Tapi kenapa masih terjadi bling pada paper dan
tinta. Jadi ini malprakteknya benar-benar kemarin itu luar biasa ini ya, sampai-sampai tidak ada deteksi. Coba kita nyalakan lagi ya, kita coba lagi, kita pasang kabel power ya, coba kita nyalakan lagi. Siapa tahu walaupun kita tidak menemukan indikasi apa-apa, kita nyalakan lagi, siapa tahu hanya minta dibersihkan pada rollernya saja. Wah, ternyata masih sama saja ya, ternyata masih sama teman-teman. Coba kita ini ya, sekarang ini kita buka lagi scanner, kemudian ini posisinya ya, ini maaf di skip ya tadi ya, membuka scanner dan tutup sensor papernya ya teman-teman. Ternyata sepertinya ada sesuatu yang kurang pas di sini teman-teman. Wah, ini per ya, per untuk, wah ini dia teman-teman. Ini ketemu satu masalah di sini. Per untuk sensor kertas ini terlepas ternyata. Ya, terlepas. Nah ini per yang sekecil ini kok bisa lepas ya? Tapi ya bisa saja ya teman-teman. Nah, kita pasang dan kita coba ya. Mudah-mudahan ini nanti sudah bisa. Ya, ternyata masih ada masalah lain di sini teman-teman. Ya, ternyata masih ada masalah lain. Coba kita cek lagi. Wah, lah ini ada apa ini di sini? Wah, penyangga kertas kok iso ngono ya? Kok bisa ya? Ini masa kemarin sampai bongkar-bongkar di sini ya? Coba ya kita kembalikan ya, sudah ya. Ya sudah kita kembalikan, coba. Wah, iya sekarang ini sudah mantul. Ya. Sudah kita kembalikan untuk per penyangga kertas yang di belakang ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Kita coba, kita nyalakan. Iya, alhamdulillah teman-teman. Ternyata masalahnya tadi di sana, di dua per tadi, yaitu per sensor kertas dan per penyangga kertas yang ada di belakang ternyata. Ya, ini saya skip ya untuk menutup scannernya dan yang lainnya. Kita lihat apakah bisa normal kembali. Alhamdulillah ternyata sudah normal teman-teman. Berarti masalah sudah terselesaikan. Ya, sebetulnya tadi tidak perlu direset sebetulnya. Tapi ya tidak ada salahnya juga kita reset, karena kita ya kalau bahasa saya mbok menowo, siapa tahu ya. Siapa tahu bisa menyelesaikan masalah. Coba kita gunakan untuk scan-nya. Kita scan ya, apakah bisa berfungsi dengan baik. Kita coba pakai yang warna dulu ya. Ya, ternyata bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Ya, bisa berfungsi dengan baik. Sekarang sudah normal kembali. Kita pakai untuk scanner, dan saya yakin ketika untuk print data dari laptop atau PC ini juga sudah bisa. Ya, sudah normal. Saya yakin itu. Nah, ini hasil dari scan-nya. Dan memang untuk cartridge masih berfungsi dengan baik. Nah, kita coba untuk scan warna hitam ya, untuk margin kertasnya disesuaikan dengan lebar kertas supaya nanti tidak miring ya teman-teman ketika kertas masuk, ketika kertas ditarik oleh rollernya. Kita pakai hitam dulu, kita hitam ya. Tadi warna sudah, kita coba yang hitam. Ya,
ternyata berjalan dengan normal. Yes, berhasil teman-teman. Nah, bagaimana setelah melihat video saya tadi? Mungkin ada yang bingung, masa sih seperti itu? Atau sepertinya mustahil hal itu bisa terjadi. Ya, kenapa tidak? Jadi saran saya di sini, kalau memang teman-teman yang pengen bereksperimen, mau coba-coba, silakan saja. Tapi ya itu tadi, permasalahannya adalah ketika kita melakukan sesuatu hal seperti yang sudah ada dalam video tadi, itu ya teman-teman harus tahu sendiri kan resikonya seperti apa. Maka dari itu perlu pertimbangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, yang ingin bereksperimen, silakan saja, ya silakan saja. Tapi yang jelas yang saya sampaikan di video yang baru saja teman-teman perhatikan tadi, bahwa pada intinya di sini adalah penemuan saya terhadap printer milik teman saya yang memang dengan sengaja dibongkar sendiri, diperbaiki sendiri, ya mungkin dengan alasan tertentu. Namun pada hasilnya ya bisa kita lihat tadi bahwa terdapat hal-hal yang sangat bisa menimbulkan sesuatu hal yang fatal. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang memperhatikan, yang melihat dari video yang sudah saya sampaikan bisa mengambil manfaat, paling tidak seperti itu. Mohon dukungan dari teman-teman untuk tekan tombol subscribe. Juga jangan lupa lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya menyampaikan video-video unggahan saya, dan juga silahkan untuk like serta share. Dan untuk teman-teman yang ingin saya untuk memberikan tutorial atau video lainnya, silahkan untuk disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.